pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini saya ngajar lagi ya. Kebetulan mungkin kemarin saya lupa perkenalan nama ya. Tapi hari ini kita akan mulai dari awal dan kita akan belajar selama 20 menit teman-teman ya. Nama saya nih Adiaksa Zaid. Kalian boleh panggil saya Zaid Adiaksa Zaid. Karena kan kita gak jauh-jauh amat ya videonya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang reading, tentang naratif teks. Tapi nanti saya bawakannya akan pakai bahasa Indonesia. Biar kalian semua lebih mengerti. Tapi nanti saya akan pakai diksi bahasa Inggris juga ya. Biar kita belajar sambil doing, learning by doing ya. Oke, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan medianya yaitu cerita rakyat untuk masuk ke dalam pembelajaran. Nah, kalian ada nggak sih pernah dengar nggak gitu cerita rakyat apa sih kalau pernah? Coba Arif. Kalau saya pernah sih Pak dengar Apa tuh? banyak cerita rakyat, cuma yang paling saya ingat mungkin Tabungan Perahu. Itu masuk cerita rakyat juga ya Pak? Tabungan Perahu masuk. Itu kan dari mana ya kalau nggak salah ya, daerah Sumatera ya. Iya. Bagus. Kalau Gilang gimana Gilang? Kalau dari saya sendiri sih, pertama yang saya ingat itu tentang Bang Sri Candi Roro Jonggrang ya Pak ya. Terus yang kedua juga ada Si Pitung. Oh, si Pitung. Si Pitung. Tahu itu ya? Tahu. Mantap banget itu ceritanya. Oke, jadi manfaat kita untuk cerita rakyat ini dalam bahasa Inggris, Bapak mau cerita-cerita yang sering sudah kita dengar itu kita masukkan untuk sebagai media, tapi nanti kita objektif tetap bahasa Inggris seperti itu. Nanti di teks juga kalian akan mengerjakan teks yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya, kalian juga gimana ya kalau saya bilang kita itu harus berlatih bahasa Inggris dengan berbagai cara. Salah satunya dengan seperti ini. Cara lain bisa juga kalian bisa mendengarkan seperti film atau audio lagu ya, seperti itu ya. Kalau kalian suka dengerin musik ya, dan itu juga bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kita kelas ini dan Bapak maunya kita belajar pakai semua media yang bisa kita gunakan. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk folklore ini kita akan gunakan medianya untuk masuk ke dalam bahasa Inggris ya. Jadi Bapak punya teks ini ya, ada 2. Nanti kita akan mengerjakannya secara sama-sama ya. Kalau mau kalian ini tidak hanya cuma mengerjakan, tapi bisa mendeskripsikan alur, tokoh, dan penokohan dan moral yang ada di dalam teks ini, oke? Jadi nanti kalian akan mengerjakan, Bapak akan mengevaluasi dan lain-lain, oke? Makanya teksnya ini kalian satu, saya pegang satu, ya. Untuk teksnya kita baca bareng-bareng, ya. Siapa di antara kalian yang mau baca? Saya Pak. Ya bagus. Atau Ariel. gantian gimana Pak? Saya Gantian, baca, dia juga boleh. baca. Nanti mungkin Gilang paragraf pertama ya, ada paragraf kedua. Iya. Oke? Ini juga untuk melatih bahasa Inggris kalian. Karena bahasa Inggris itu harus diulang-ulang terus, harus praktis terus. Kalau cuma kita pintar di otak itu susah, ya. Jadi harus praktis. Misalkan nih kalian ada juga ketemu stranger sama orang apa namanya orang asing di luar ya, itu kalian jangan takut. Harusnya itu kalian bisa jadikan media pembelajaran. Atau di game nih, di game kan ada defaultnya ya untuk bahasa Inggris. Itu menurut Bapak itu lebih baik. Oke? Kalau kalian bisa tidak mengubah default itu ke bahasa Indonesia. Pak, Gitu, ya. jadi banyak cara untuk belajar bahasa Inggris ya Pak ya? Wah tentu banyak cara. Kalau mau, tapi kalau nggak mau, walaupun banyak cara, percuma aja. Seperti itu. Oke, Gilang? Oke Pak. Oke, kita mulai ke teksnya ya teman-teman. Ya. The Clever Mouse. Once upon a time, there was a clever little mouse who lived in a small hole in a house. One day, he saw a big piece of cheese on a trap. He was very hungry, but also very smart. He thought, if I take the cheese, the trap will catch me. Oke, lumayan bagus ya pronunciation Gilang ya. Oke Ariel, mulai dari paragraf 2 ya. Silakan.
So he found a stick and used it to knock the cheese off the trap. The trap snapped, but the mouse was safe and got the cheese. He enjoyed his meal and laughed. Better be smart than strong. Oke. Jadi di sini ada 5 pertanyaan nih. Kira-kira kalian sudah nangkep belum apa yang cerita itu sampaikan? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, nomor 1 siapa kira-kira? Mau Gilang atau mau Saya, Ariel? Pak. Ya, silakan Ariel. Saya baca dulu soalnya Pak. Ya, silakan. Who is the main character in the story? Nah, itu artinya siapa yang menjadi karakter utama? Main karakter itu karakter utama di cerita tersebut. Siapa? Ariel? Untuk karakter utamanya, the main character is the mouse Pak. Betul. Tapi mungkin lebih spesifik lagi The Little Mouse ya. Oh, the little mouse. Ya, karena itu lebih spesifik. Itu Ariel di paragraf pertama, kalimat pertama. Oke. Tambahin the karena itu di artikelnya. The Little Mouse. Little mouse. Little Mouse. Ya bagus. Ya, Ariel sudah paham nih apa yang harus dicari ya saat pertanyaan tersebut. Ya, silakan Gilang nomor 2. Oke, nomor 2. What did the mouse see on the trap? Oke, what did the mouse see on the trap? Ini artinya apa yang tikus itu lihat di trap itu artinya dibakar. Di apa yang tikus itu lihat di jebakan tersebut. Apa kira-kira Gilang? Kalau menurut saya sih ya Pak, setelah saya baca itu a big piece of cheese Pak. Big piece of cheese. Iya. Di paragraf pertama, kalimat kedua ya. Dua, ya. Oke, bagus. Benar. Oke, yang ketiga Ariel. Number 3. Why didn't the mouse take the cheese directly? Why didn't the mouse take the cheese directly? Kenapa tikus itu tidak langsung directly itu secara langsung ya, artinya secara langsung mengambil keju tersebut artinya. Kenapa nih berdasarkan cerita tadi? Berdasarkan paragraf 1 kalimat terakhir, if I take the cheese, the trap will catch me. Ya betul, itu artinya kata si tikus ini ya, kalau saya langsung ambil kejunya, saya bakal kena jebakan nih. Nah, itu. Oke betul, Ariel. Kemudian yang keempat bilang, silakan. Number 4. What did the mouse use to get the cheese? What did the mouse use to get the cheese? Itu artinya apa yang dilakukan tikus tersebut untuk mendapatkan keju tersebut. Apa tuh? Kalau dari yang saya lihat sih ya Pak, he found a stick and used it to knock the cheese off the trap. Paragraf kedua kalimat pertama ya. Iya benar sekali Pak. We found a stick and use it. Jadi berdasarkan kalimat ini, berita ini, tikus itu menggunakan tongkat mungkin tongkatnya kecil ya kalau beneran gitu ya, untuk memancing jebakan itu agar menjebak diri sendiri gitu supaya tidak menjebak si tikusnya gitu ya. Akhirnya dia dapat cheese-nya ya. The trap snapped but the mouse was safe and got the cheese. Tuh. Silakan Ariel terakhir nomor 5. Number 5. What is the moral of the story? Oke, dari sekian banyak nih yang sudah kalian baca, kalian jawab 4 soal tadi, apa nih moralnya dari cerita tersebut? Menurut saya moral yang saya dapat dari paragraf ini yaitu atau cerita ini, kita harus lebih cerdik lagi dalam melakukan sesuatu. Mungkin contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpikir lebih dulu sebelum kita melakukan sesuatu gitu kan. Oke. Betul ya, itu masuk juga. Mungkin Gilang ada pendapat yang lain tentang moralnya? Kalau menurut pendapat saya yang saya tangkap itu moralnya begini Pak. Bentar, rekan dulu ya. Itu dicat juga lagi.
tadi lu dulu nih aku juga gitu abang mau masuk Oke, menurut Gilang moral dari story-nya apa nih? Tadi kan Ariel udah juga sekarang Gilang. menurut saya moral story yang saya dapatkan setelah saya membaca teks ini itu kita jangan terlalu mudah terhasut oleh barang, makanan atau apapun itu ya. Oke. Karena bisa jadi barang atau makanan itu bisa ada tipuannya gitu Pak. Jadi kita harus berpikiran lebih lagi ya. Iya, Jadi nggak cuma sekedar di permukaan ya. Takutnya ada udang di balik batu gitu. Iya bisa. Lumayan lah. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalian hari ini sudah belajar tentang naratif teks dengan contoh yang Bapak berikan. Dan kebetulan nih hari ini kalian jawabnya keren banget, bagus semua ya. Terima kasih Betul semua. Jadi moral dari teks itu bilang jawab dengan bagus, ada jawab dengan bagus ya. Jadi Bapak simpulkan hari ini adalah bahwa kalau belajar bahasa Inggris itu bisa dari mana aja. Salah satunya dari naratif teks tadi, dan bisa juga dari listening, bisa juga dari watching TV atau movie ya. Gitu. Kalau Ariel, misalkan nih Ariel lebih sukanya di rumah belajar bahasa Inggris pakai apa sih medianya? Kalau saya sih dari film suka, tapi yang lebih sering lagi di lagu sih Mas. Saya dengerin Lagu ya. lagu bahasa Inggris. Habis itu saya kalau saya nggak tahu artinya saya cari tahu artinya. Nah itu bagus. Jadi kalau kita dengar apa yang kita nggak tahu atau kita baca apa yang Jadi kita nambah nggak tahu, wawasan baru gitu. ya langsung kita cari artinya. Kalau Ariel lagu apa sih yang suka? Oh, kalau saya sih ada Green Day, saya suka Green Day. Green Day. Apalagi maksudnya? Taylor Swift. Kalau movie, pakai movie juga nggak? Pakai juga Pak. Pakai juga ya. Oke. Paling di film-film action sih gitu. Oh sukanya action aja Iya. ya. Gitu. Kalau Ariel misalkan nih, menurut Ariel sendiri lebih masuk dengan media pembelajaran apa sih? Atau audio, atau visual, atau nonton film? Kalau menurut Ariel sendiri? Kalau saya sih kan saya lebih suka visual sih kayak nonton ya. Lebih masuk aja cepat, lebih bisa ada alur ceritanya, jadi saya bisa imajinasi juga. Oh, Saya lebih ke gitu. visual sih Pak. Visual ya. Belajar bahasa Inggrisnya. Soalnya orang tuh beda-beda. Iya. Karena hari ini kita belajar naratif teks, mungkin di pelajaran yang akan datang Bapak akan menggunakan medianya sebagai film atau lagu kayak tadi ya. Kalau Gilang, gimana Gilang? Menjawab pertanyaan tadi kira-kira masuk nggak di Gilang? Masuk Pak. Masuk ya. Masuk. Kira-kira Gilang untuk media pembelajarannya yang paling masuk di Gilang apa sih? Nah kalau yang paling masuk di saya sih Pak lagu Pak. Lagu ya. Iya, karena dengan secara saya mendengarkan lagu itu kan saya juga untuk skill ininya lebih ke Listening ya lebih ke listening gitu Pak. Jadi saya lebih mengerti gitu, Pak. Oke. Masuk lah. Masuk ya. Karena memang orang beda-beda. Ada yang dari reading aja dia sudah bisa bagus, ada yang dari audio, ada yang dari visual seperti itu. Jadi Ariel mungkin kalian juga berbeda nih. Ariel tadi dari visual, dari movie atau film, kalau kita tadi listening musik kan, jadi sudah beda. Gitu. Jadi Bapak mau untuk bahasa Inggris ini memang nature-nya kita harus terbiasa menggunakannya. Mau itu listening, mau itu reading, mau itu watching the movie gitu ya, kita harus sering menggunakan karena itu akan menjadi blueprint diri kita sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang kesempatan kita untuk belajar dari mana aja gitu harus ambil seperti itu ya. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Kalian sudah paham pelajaran kelas 10 ya. Ini untuk kelas 10 SMA tentang materinya adalah naratif teks ya. Bapak berharap kalian di rumah tidak hanya main HP aja ya, jangan scroll reels saja ya, tapi juga harus ada benefitnya ya. Kita belajar dari mana aja dan belajar dari apa aja seperti itu. Oke, Bapak berharap kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga pelajaran yang bisa kita dapat ada manfaatnya untuk hari ini ya, untuk Bapak dan untuk kalian tetap semangat belajar. Oke, Bapak tutup hari ini, semoga kalian makin semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak.